Bagi saudara dorang yang beragama Kristen Protestan, tentu tak asing dengan nama Bapak yang satu ini. Beliau merupakan seorang misionaris Kristen yang sangat dihormati bagi kalangan Kristen Maluku. Bahkan ia telah digelari sebagai Rasul Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Yosef Kam. Yosef Kam adalah seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya. Yosef Kam berasal dari Belanda dan bekerja sebagai pendeta sekaligus misionaris di Maluku. Ia mendapat gelar Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen di Maluku karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana. Yosef Kam sendiri adalah seorang pendeta yang dikenal baik dan memiliki banyak jemaat. Namun selama di Belanda, ia bekerja sebagai seorang pemangkas rambut dan pedagang kulit. Keluarganya berasal dari Swiss. Pada tahun 1814, Yosef Kam dalam usia 44 tahun tiba di Batavia bersama kedua rekannya, Bragner dan Saper. Pada waktu itu, Gereja Negara Indisker atau saat ini disebut Gereja Protestan di Indonesia bekerja sama dengan NZG atau Serikat Misionaris Negeri Belanda untuk mendatangkan tenaga pembantu. Yosef Kam dan kedua rekannya menjadi utusan Serikat Misionaris Negeri Belanda sekaligus menjadi pegawai Indisker. Sebenarnya mereka berniat untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat yang belum Kristen. Namun Indisker lebih memprioritaskan pemeliharaan jemaat-jemaat yang sudah ada. Mereka harus mengisi kekosongan di jemaat-jemaat gereja Protestan yang sudah ada. Saper tetap tinggal di Batavia untuk melayani jemaat di sana. Bragner ditempatkan di Semarang dan Yosef Kam sendiri ditempatkan di Ambon. Pertengahan tahun 1814, perjalanan Yosef Kam ke Ambon harus dihentikan di Surabaya karena tidak ada kapal yang berlayar ke Ambon. Selama di Surabaya, Yosef Kam bekerja sementara di jemaat gereja Protestan di sana. Di Surabaya, ia bertemu dengan seorang pedagang arloji asal Jerman, Yohanes MD, yang sangat peduli dengan penginjilan di kalangan orang Jawa. Yosef Kam turut berjasa menanamkan kesadaran akan penginjilan di dalam diri MD. Selain itu, Yosef Kam juga membentuk komunitas kecil orang-orang saleh Surabaya yang giat dalam penginjilan. Pada Maret 1815, Yosef Kam tiba di Ambon. Sebelum Yosef Kam, sudah ada Jabez Carey, seorang misionaris baptis, anak dari William Carey, misionaris di India yang terkenal, yang melayani di Maluku. Namun, karena perbedaan pemahaman mengenai baptisan, Carey akhirnya meninggalkan Maluku pada tahun 1818. Setibanya di Ambon, Yosef Kam langsung memulai pekerjaannya untuk menghidupkan kembali kekristenan di Ambon yang sudah lama diterlantarkan. Dalam pelayanannya di Maluku, Yosef Kam melakukan semua tugas seorang pendeta seperti berkhutbah, mengunjungi jemaat-jemaat di pedalaman, memperdamaikan perselisihan dan pertengkaran,
dan melayankan sakramen-sakramen. Selain itu, ia juga meninjau pekerjaan para guru jemaat dan membantu mereka dalam mengajar. Ia juga aktif dalam mengembangkan bacaan-bacaan Kristen seperti Alkitab, Mazmur, Katekismus, dan khotbah-khotbah untuk jemaat-jemaat yang tidak memiliki pendeta atau guru jemaat. Ia juga memperjuangkan agar kota Ambon menjadi pusat penginjilan di Hindia Belanda bagian timur. Tak lama setelah Joseph Kam tiba di Ambon, ia menikahi seorang perempuan Indo-Belanda bernama Sarah Maria Timmerman yang setia mendampinginya sampai akhir hidupnya. Dalam perjalanannya ke Maluku Tenggara, ia menderita sakit parah dan terpaksa kembali ke Ambon. Setelah 20 tahun bekerja di Maluku, Joseph Kam meninggal pada tanggal 18 Juli tahun 1833. Ia dimakamkan di pekuburan belakang Soya Ambon yang sekarang menjadi halaman gedung gereja yang mengabadikan namanya.